Hello, people of tomorrow. Welcome to podcast AMSTA on Point Part 2, presented by Intellectual Division in collaborating with Celebrating with Gain Part 3, torn by Community Outreach Division of AMSTA Jember. Perkenalkan, saya Cindy Graciela sebagai moderator pada hari ini. Sebelumnya, apa sih itu PON? PON atau Podcast AMSTA on Point merupakan suatu bentuk sharing tentang informasi menarik terkait kesehatan atau kedokteran yang dikemas dalam bentuk podcast. Pada kesempatan kali ini, PON juga bekerja sama dengan Celebrating with Campaign Part 3, TORN atau Tear of Reality Narkoba oleh Divisi Community Outreach AMSA Jember yang bersama-sama memperingati International Day Against Drug Abuse 2021 yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2021. Di mana tema yang kita angkat di PON Part 2 kali ini adalah Expressive and Psychology Action for Rehabilitation Patient. PON Part 2 kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Pada sesi yang pertama, kita akan men-sharingkan tentang informasi mengenai narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan juga beberapa terkait self-esteem. Kemudian pada sesi kedua, kita akan sharing tentang bentuk preventif dari penyalahgunaan narkoba. Pada pembahasan kita kali ini, kita tidak sendirian dan kita akan ditemani oleh seorang pembicara sekaligus salah satu dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember, yaitu Dr. Inke Kusumastuti, Magister Biomed Spesialis Kedokteran Jiwa. Sebelum menyapa lebih lanjut, izinkan saya untuk membacakan CV dari Dr. Inke. Dr. Inke Kusumastuti, Magister Biomed Spesialis Kedokteran Jiwa, lahir di Blitar pada tanggal 17 April tahun 1986. Untuk riwayat pendidikan pada tahun 1992 hingga 1998 di SDN Jember Lor 3 Jember, kemudian pada tahun 1998 hingga 2001 di SMPN 2 Jember, pada tahun 2001 hingga 2004 di SMAN 3 Malang, 2004 hingga 2011 menempuh pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, 2012 hingga 2018 Combined Degree Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 atau PPDS 1, Psikiatri, Magister Ilmu Biomedis, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah Denpasar. Kemudian, untuk pengalaman kerja dan organisasi, pada tahun 2011 hingga sekarang merupakan anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, 2019 hingga sekarang merupakan anggota biasa Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Surabaya, pada tahun 2018 hingga sekarang merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Jember, dan pada tahun 2018 hingga sekarang merupakan anggota Himpunan Penerjemah Indonesia atau HPI. Sedangkan untuk pengalaman lainnya, beliau juga beberapa kali menjadi pemateri seperti pada event tahun 2018 sebagai pemateri workshop etika dan manajemen stres oleh FK UNEDS, 2019 sebagai pemateri pada seminar kesehatan kegawat daruratan di bidang psikiatri dan gangguan psikiatri yang banyak ditemukan di masyarakat oleh PKM Jenggawah Jember, dan pada tahun yang sama sebagai pemateri seminar Manik Mental Health and Its Important Care oleh CIMSA FK UNEDS. Baik, itulah sekilas CV dari Dr. Inke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa. Selamat sore Dr. Inke, bagaimana kabarnya dokter hari ini? Ya, selamat sore Cindy. Kabar saya baik-baik saja. Cindy, kabarnya gimana? Ya, baik juga dokter. Baik dokter, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita bisa berbincang-bincang mengenai narkoba hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita bisa mulai untuk ke pertanyaan pertama ya dokter. Jadi begini dokter, kan kita itu sering mendengarkan tentang narkoba itu merupakan suatu obat terlarang seperti itu ya. Sebenarnya kalau dari definisinya mungkin dari segi psikologis juga narkoba ini sebenarnya itu apa dokter? Dan juga mengapa kita dilarang menggunakan narkoba begitu dokter? Mungkin istilah yang lebih populer narkoba ya, tapi mungkin kalau kita mau lebih exact itu kita kalau di bidang kesehatan kita pakai istilahnya NAPSA. NAPSA itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi kalau narkotika itu zat-zat yang dia yang dia baik sintetis maupun non sintetis itu bisa menyebabkan masalah gitu ya, menyebabkan masalah dan menyebabkan ketergantungan yang signifikan dan bisa mengubah kayak
kondisi seseorang baik secara fisik maupun secara perilaku dan secara pikiran. Nah, kalau psikotropika itu lebih ke zat-zat yang fokus terutama di efeknya itu adalah di sistem saraf pusat, dan dia bisa mengubah perilaku, bisa mengubah perasaan, bisa mengubah cara seseorang berpikir. Mungkin tapi efeknya ke fisik itu relatif agak lebih sedikit dibandingkan narkotika gitu. Terus habis itu kalau umpamanya zat adiktif itu intinya zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang menyebabkan ketergantungan, yang artinya orang ada kalanya akan sulit menghentikan saat mereka sudah pakai zat-zat itu gitu. Dan yang mutlak dilarang itu kan sebenarnya yang narkotika. Narkotika itu kalau seseorang menggunakannya tanpa resep dokter, narkotika dan psikotropika itu kalau orang digunakan tanpa resep dokter, itu nanti bisa dihukum gitu. Dan kenapa kok itu dilarang? Ya karena efeknya berbahaya kalau tidak digunakan dengan baik, bisa menyebabkan kecanduan itu. Dan karena kecanduan itu, karena zatnya balik lagi mengubah perilaku, merubah cara berpikir, mengubah cara merasakan cara seseorang untuk merasakan gitu, akhirnya dia bisa menyebabkan damage yang signifikan ke kehidupannya gitu. Karena kalau kita mikirnya nggak jelas, terus perilaku kita nggak jelas, terus habis gitu kita mempersepsi berbagai hal itu, misalnya terlalu kencang atau baper banget atau kayak blank, nggak ada ekspresinya, ya itu kapasitas kita untuk hidup, kapasitas kita untuk berrelasi dengan orang lain juga jadi sangat berkurang. Makanya kenapa kok itu dilarang gitu, tanpa resep dan tanpa indikasi yang jelas. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, begitu ya. Jadi kalau dari dokter jelaskan tadi, mungkin kalau kita bilang narkoba ini adalah nafsa seperti itu, yaitu bermanfaat saat ada indikasi medis seperti itu ya dokter. Nah, mungkin kalau dari dokter bilang kan tadi bisa menyebabkan kecanduan seperti itu ya dokter. Nah, apakah sampai si nafsa ini bisa membuat seseorang itu sampai dalam tahap terakhir kehidupannya gitu, sampai bisa menyebabkan kematian seperti itu dokter? Bisa, karena kalau dia bekerja di saraf pusat, sistem saraf pusat itu kan suka nggak suka akan mengontrol ke seluruh tubuh tuh. Yang bikin kematian itu adalah ya seringkali adalah yang namanya intoksikasi atau penggunaan zat tertentu secara berlebihan. Nah, kalau mamanya secara berlebihan itu kan ada yang bisa menyebabkan dia sangat jadi kita kan kalau secara fisik itu kita punya yang namanya tanda vital tuh. Tanda vital itu ada tekanan darah, ada nafas kita, ada denyut jantung kita, terus habis itu ada suhu badan kita gitu. Nah, karena narkoba ini dia mengubah sistem saraf pusat, nah dia juga akan mengubah karakteristik tekanan darah, cara kita bernafas, cara kita denyut jantung kita ini. Nah, kalau umpamanya denyut jantung kita tinggi banget atau bahkan turun banget gitu, akhirnya itu itulah yang biasanya bisa menyebabkan kematian gitu. Karena kalau umpamanya misalnya denyut jantung sangat tinggi, nafas sangat tinggi, itu kan bisa nanti bisa sampai henti jantung atau bagaimana. Atau kalau umpamanya nafasnya jadi sangat rendah, jadi sangat berkurang, akhirnya kan nggak ada udara masuk, ya udah otak, segala organ-organ lainnya bisa mati gitu. Akhirnya ya udah. Karena kita bilangnya kan depresi nafas tuh, karena depresi nafas itu ya akhirnya bisa menyebabkan kematian seperti itu. Jadi karena mengubah tanda-tanda vital tubuh itu tadi dari saraf pusat, terus saraf pusat itu mengontrol tanda-tanda vital itu, sehingga dia bisa menyebabkan kematian seperti itu. Oh, begitu ya dokter. Jadi kayak ini sangat mengerikan kalau misalnya kita menggunakannya tidak sesuai indikasi seperti itu dokter ya. Mungkin ada beberapa indikasi yang bisa diberikan narkoba seperti itu, dokter? Kalau yang narkotika kan yang kalau dengan indikasi medis itu antara lain biasanya digunakan untuk nyeri pada pasien yang tidak tertangani, pada nyeri yang tidak tertangani oleh obat-obat nyeri yang istilahnya lebih standar lah. Itu kan ada step-stepnya tuh. Itu bisa diberikan narkotika di situ dan dengan dosis yang benar-benar dipantau gitu. Terus kalau psikotropika itu antara lain kan zat-zat yang seperti banyak kalau di psikiatri, saya kan di psikiatri nih.
Di psikiatri itu yang banyak digunakan adalah psikotropika. Jadi kayak misalnya pada pasien dengan gangguan tidur itu kita akan memberikan zat yang namanya benzodiazepin. Contoh zatnya misalnya diazepam. Yang sering di-abuse nih, yang sering di-abuse sama artis-artis kan biasanya Dumolit itu. Itu yang bisa kita berikan dalam jangka waktu tertentu dan dengan dosis tertentu untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, ya. Ini tadi ya. Tadi kan yang terkait kematian tuh, itu kan yang efek cepat tuh, efek cepat dari narkoba. Jadi apa namanya langsung yang intoksikasi tuh yang tinggi banget, terus habis itu ya udah langsung lewat gitu. Tapi kalau umpamanya mungkin nggak sampai intoksikasi, tapi penggunaannya berulang, ya hidupnya menderita gitu, hidupnya rumit gitu jadinya gampangannya. Karena secara konsisten dan secara terus-menerus ada perubahan perilaku, perasaan, dan cara berpikir yang nggak pas itu tadi seumur hidup gitu. Kalau terus-menerus pakai. Berarti apakah narkoba ini juga bisa menyebabkan orang itu sampai bunuh diri, dokter? Kan kalau misalnya tadi dokter menjelaskan kalau intoksikasi bahwa dia bisa menyebabkan kematian karena perubahan dari sistem saraf pusat, mengubah denyut jantung dan sebagainya. Tapi apakah kalau misalnya yang efek jangka panjangnya, kalau misalnya dia pakai dalam dosis sedikit-sedikit kemudian meningkat, apakah seseorang ini akan punya rasa keinginan untuk bunuh diri seperti itu, dokter? Resikonya ada. Resikonya ada karena balik lagi tadi kan narkoba juga mempengaruhi cara kita merasakan sesuatu gitu. Selain cara merasakan, jadi misalnya nggak baper jadi baper gitu. Atau kapasitas yang lainnya adalah narkoba ini mempengaruhi fungsi kognitif kita atau cara kita membuat keputusan gitu. Bunuh diri kan ada yang karena sedih, ada juga mungkin yang karena impulsif, kayak misalnya nggak bisa kontrol diri. Jadi kayak misalnya saya punya pasien, dia nggak pakai narkoba sih, tapi menderita skizofrenia, dia punya impuls yang nggak bisa terkontrol untuk bentar-bentar nyemplung sumur gitu. Nah, itu narkoba juga bisa menyebabkan gangguan kontrol impuls yang seperti itu, sehingga mungkin jadi melakukan, nggak bisa menahan diri untuk melakukan hal-hal yang membahayakan itu tadi. Jadi bisa karena perasaannya, bisa juga karena kapasitas decision making-nya yang jadi nggak bagus. Sangat mengerikan ya, dokter. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada indikasi medis, jangan sekali-sekali untuk menggunakan narkoba seperti itu ya. Mungkin di sini ada faktor apa saja, dokter, yang bisa membuat seseorang ini menjadi penyalahguna narkoba dan sampai menjadi pecandu seperti itu, dokter? Kompleks ya. Maksudnya kenapa narkoba ini di mana-mana, nggak cuma di Indonesia aja jadi isu, itu tentu saja karena ini salah satu masalah yang cukup kompleks. Ada faktornya macam-macam gitu. Faktor individualnya ada, faktor dari keluarga ada, faktor dari lingkungan sebaya juga ada, dari sekolah dan dari komunitas itu juga ada. Jadi yang dari faktor individual itu misalnya katakanlah karakteristik sifatnya orang, karakteristik kepribadiannya yang cenderung impulsif atau sulit menahan diri dari kecil, gampang emosi gitu. Itu bisa menyebabkan resikonya meningkat. Terus ada juga kaitannya kalau dari diri sendiri ya, misalnya terkait yang tadi mungkin sudah sempat disinggung, self esteem itu tadi. Kalau mamanya self esteemnya kurang bagus, mungkin kita jadi nggak pede terhadap keputusan-keputusan kita, dan dengan tambahan adanya faktor dari luar seperti misalnya tekanan sebaya atau lingkungan yang mungkin kurang sehat, kita jadinya akan cenderung larinya ke narkoba. Terus faktor lain tentu saja kontrol dari keluarga yang kurang bagus. Entah kontrol keluarga itu kurang bagus karena mungkin ada neglect di situ, jadi pengawasannya kurang bagus. Bisa juga justru di keluarga itu orang-orang dewasanya menyalahgunakan nafsa juga gitu. Jadi kayak contohnya yang diterima seorang anak atau seorang remaja itu nggak bagus tentu saja. Kemudian faktor yang lain tentu saja ketersediaan obatnya. Ketersediaan obatnya itu kayak seberapa mudah obat itu didapat, dan namanya narkoba itu kan dijual belikan tuh. Namanya orang jualan kan ada aja akalnya untuk bisa mencapai pembelinya tuh. Nah, itu dengan ketersediaan itu yang kontrol terhadap rantai jualannya itu kurang bagus, itu juga akhirnya lebih memungkinkan seseorang untuk
bisa menggunakan nafsa gitu. Terus faktor lain di komunitas selain kontrolnya yang kurang bagus adalah adanya apa ya istilahnya, mungkin kemiskinan juga berperan ya, Jadi mungkin saat seseorang aku nggak tahan nih miskin, aku pokoknya pengen banget cepet kaya gitu, terus tergiur dengan cara-cara cari uang yang mungkin itu nggak halal gitu istilahnya, tapi cepet nih kayaknya tajirnya, terus konsumennya setia gitu, karena kalau namanya orang sudah kecanduan kan setia, pasti jadi konsumen setia gitu. Itu mungkin akhirnya jadi bandar narkoba, dan bandar narkoba itu mungkin akhirnya jadi pengguna juga gitu. Awalnya mungkin mau jualan doang, tapi ujung-ujungnya bisa jadi akan jadi pengguna juga gitu. Karena kalau kalian beli itu terus habis itu yang sellernya pakai sendiri, terus ada kayak testimoni, ini efeknya ini oke nih gitu kan, lebih percaya gitu dibandingkan kayak apa namanya iklan-iklan yang mungkin tanpa bukti bahwa yang iklanin udah ngerjain sendiri gitu. Mungkin kayak gitu sih. Jadi dari faktor baik internal maupun eksternal ini sangat mempengaruhi seseorang untuk pecandu seperti itu ya dokter ya? Kompleks banyak. Ya, dan mungkin kalau bisa saya sebutkan bahwa ketika lingkungan kita positif, kita akan tertarik ke arah yang positif, tapi kalau lingkungan kita negatif, kita akan tertarik ke arah yang negatif, seperti itu ya dokter? In short gitu, tapi bisa juga kalau kita lingkungan kita positif, tapi kita ngerasa lingkungan ini sangat positif, aku kayaknya tidak, balik lagi ke self-esteem kita ya, lingkungan ini sangat positif, aku kayaknya nggak bisa keep up, akhirnya lari juga gitu ke yang negatif aja lah, aku nggak bisa, aku di sini gitu, bisa aja kayak gitu. Ya benar juga ya, sangat kompleks. Jadi karena pengguna narkoba itu kayak merasa dirinya mungkin kayak stres atau depresi seperti itu, maka dia akan melarikan dirinya ke arah yang mungkin ke arah yang jelek seperti itu ya dokter, kalau bisa dibilang seperti itu. Bisa jadi karena stres, bisa jadi juga awalnya jadi kayak apa ya, curious aja gitu. Namanya anak muda kadang-kadang pengen nyobain ngerasanya, terus gini, anak muda tuh juga seringnya ngerasa bahwa aku kan nggak bakal cepat mati ini gitu. Nyawaku ada 9 gitu kadang-kadang kan. Anak muda ngerasa pede bahwa fisikku oke, aku bisa kok nahan diri gitu. Tapi kadang-kadang we don't always know what we're getting into gitu. Kalau kita careless dan nggak ada kontrol, kebetulan nggak ada kontrol juga dari sekitar, itu bisa meningkatkan resiko banget. Nah, karena tadi dokter juga menyebutkan bahwa anak muda ini sering sekali penasaran dengan sesuatu yang baru, kayak benar-benar mau nyoba, awalnya itu kayak cuman mau nyobain seperti itu kan dokter. Nah, apakah kalau menurut data di sini, apakah remaja saat ini tuh dapat dikatakan sebagai pecandu narkoba? Gimana, bisa tolong diulang? Kalau menurut data-data yang ada, apakah remaja saat ini tuh bisa dikatakan sebagai pengguna narkoba terbesar seperti itu dokter? Baik di Indonesia ataupun di dunia. Kalau terbesar atau enggaknya saya kurang dapat datanya ya, saya kurang tahu, tapi kalau di dunia itu prevalensi terutama tapi di negara barat sih, karena di sana kan alkohol itu mungkin relatif lebih mudah didapatkan, dan itu kan termasuk zat adiktif kan alkohol. Nah, kalau nafsa itu kalau di survei yang internasional itu adolescent itu sekitar 60% remaja itu akan sudah pernah menggunakan nafsa, entah itu hanya 1 kali atau 2 kali atau yang berkelanjutan, tapi sekitar lebih dari 60% itu akan sudah pernah menggunakan nafsa gitu. Meskipun mungkin yang berkelanjutan dan sampai jadi kecanduan atau atau jadi bermasalah itu mungkin nggak seluruhnya dari 60% itu. Kalau umpamanya di Indonesia nih angkanya yang terakhir tahun 2019 itu, kalau nggak salah sekitar hampir 4 juta orang itu menyalahgunakan narkoba, menyalahgunakan nafsa di Indonesia. Dan mereka membaginya nggak yang remaja, dewasa, terus lansia gitu, nggak. Tapi di sini dari usia 15 sampai 35 tahun itu lebih dari 5, kan tadi 4 juta tuh.
Ini 2,5 juta itu adalah yang berusia 15 sampai 35 tahun itu. Jadi pada orang-orang yang usia muda yang harusnya pada saat itu tuh sangat produktifnya dan bisa berkarya sebanyak-banyaknya, dan ini sangat disayangkan gitu kan. Jadi Berarti sangat besar ya dokter untuk pengguna narkoba ini, mungkin bukan cuma anak muda ya, dari mungkin bisa saya bilang bahwa itu adalah usia produktif. Kalau di Indonesia sendiri usia produktif itu sering sekali menggunakan narkoba seperti itu ya dokter. Kalau di Indonesia katakanlah sekarang berapa nih? Katakanlah 270 juta, anggap 2,7 juta, berarti ya 1% sih, 1%, tapi kan itu aset negara yang harusnya bisa bikin penghasilan negara, tapi mereka misalnya akhirnya jadi malah ngabisin duit buat hal-hal yang nggak berguna, terus habis itu produktivitas kerjanya menurun dan malah jadi nggak berfungsi. Itu bebannya lumayan gitu. Meskipun cuma 1%, tapi karena usia produktif adalah usia-usia yang dibutuhkan Indonesia mungkin saat ini ya dokter. Nah itu menjadi masalah besar mungkin kalau di sini ya dokter. Nah tadi kan juga dokter Inka sudah menyebutkan bahwa terkait self-esteem seperti itu ya dokter. Nah sebenarnya menurut psikologi ini apa yang dimaksud dengan self-esteem dokter? Ya self-esteem kalau gampangannya ya harga diri ya. Jadi saya kayak self-esteem, self-worth itu mungkin mirip-mirip ya, mirip-mirip. Jadi kayak bagaimana kita mempersepsi diri kita sendiri, seberapa banyak kita, seberapa bagus kita menilai diri kita sendiri gitu. Dan ya pastinya self-esteem ini ditentukan oleh diri kita sendiri dan juga ditentukan oleh pendapat orang tentang kita gitu, dan itu wajar gitu. Wajar kalau komponennya itu nggak cuma dari pendapat kita sendiri aja, tapi juga dari pendapat orang sekitar itu tadi. Nah, di sini dokter, apakah self-esteem ini mempengaruhi seseorang untuk bisa menyalahgunakan narkoba seperti itu, dokter? Bisa berpengaruh, meskipun saya nggak akan, seperti yang saya bilang tadi, ini bukan satu-satunya faktor ya. Bisa berpengaruhnya ya karena itu tadi. Jadi kayak misalnya orang dengan self-esteem yang kurang bagus, itu antara lain akan susah ngomong enggak gitu kan. Jadi kalau diajakin temennya, ayo ini cobain, ini ya seru mau bilang enggak itu susah gitu. Itu orang yang dengan self esteem yang kurang bagus. Terus habis itu selain nggak bisa bilang enggak, orang yang self esteemnya kurang bagus ya dia akan cenderung butuh support dari orang lain untuk menentukan bahwa aku ini berharga gitu, sehingga apa yang dia di lingkungannya itu, apa yang di-approve sama lingkungannya itu, dia akan ikut ke sana gitu. Jadi bisa banget self-esteem itu berpengaruh pada penggunaan nafsa. Terutama kalau dikombinasikan dengan lingkungan yang kurang kondusif. Nah, jadi bagaimana dokter supaya membangun self-esteem ini agar kita semua itu tidak menjadi pecandu atau penyalahguna narkoba seperti itu, dokter? Yang pertama yang bisa saya sarankan adalah rajin belajar gitu. Rajin belajar itu bukan nggak semata-mata hanya dalam faktor akademik ya. Dalam faktor akademik rajin belajar itu bagus karena mungkin bisa meningkatkan nilai kalian tentu saja, dan kalau nilai kalian lebih bagus juga mungkin self-esteem kalian juga akan lebih bagus dibandingkan saat nilai kalian terjun bebas gitu kan. Rajin belajar dalam hal akademis, tapi rajin belajar yang lain adalah rajin belajar tentang gimana menjalani hidup gitu. Dalam arti termasuk belajar tentang caranya menilai diri sendiri gitu. Jadi jadi salah satu yang menyebabkan self esteem itu jelek itu adalah saat kita sering melakukan yang namanya distorsi kognitif kan. Distorsi kognitif itu contoh yang paling sering adalah personalization atau personalisasi. Jadi saat misalnya orang bilang, misalnya kita melakukan kesalahan nih, misalnya kalian, misalnya kalau trennya anak Instagram zaman now kan, misalnya kalian posting story posting story yang itu informasinya ternyata hoax gitu misalnya. Kalian mungkin screenshot dari mana, terus kalian posting dan itu ternyata hoax gitu. Terus habis itu ada yang komen,
itu hoax, jangan posting yang kayak gitu lagi gitu. Itu nggak bagus, meskipun informasinya isinya bagus, tapi itu hoax, itu nggak benar gitu. Sebenarnya yang disalahin kan posting hoaxnya kan. Tapi kalau personalization itu orang akan dari perilaku itu akan berpikir, wah aku goblok banget ya, kok aku sudah posting hoax gitu, aku gitu. Jadi secara person disalahin gitu. Kalau dia self-esteem rendah, dia akan kayak gitu gitu. Jadi kayak misalnya kalau kaitannya sama narkoba, tadi misalnya, kamu kok nggak mau pakai narkoba ini, kok kamu nggak mau nyobain ini, kamu kan nggak seru gitu. Kan yang disalahin nggak mau makainya misalnya, itu kan perilakunya gitu. Jadi bukan karena saya goblok, bukan karena saya nggak gaul, bisa aja mungkin akan dibilang kamu nggak gaul, nggak seru gitu. Itu personalisasi, itu itu kayak menyerang karakter gitu kan. Tapi kalau umpamanya kita self esteem-nya bagus dan kita punya kognisi atau kapasitas berpikir yang bagus, kita akan aware bahwa oh ini aku kan disapprove perilaku mereka aja gitu. Aku kan sebenarnya nggak benar-benar disapprove terhadap mereka as a person gitu. Saya nggak mengkhianati teman saya gitu. Jadi sebenarnya aku bilang enggak pun nggak apa-apa kayak gitu. Ya, jadi belajar akademisnya, terus habis itu belajar tentang gimana menjalani hidup ini gitu. Termasuk cara menilai diri kita sendiri itu rajin-rajinlah belajar untuk menilai diri kita sendiri dengan tepat. Terus faktor yang lain biar self esteem-nya lebih bagus ya, cobalah banyak hal tapi yang positif gitu, sehingga kalian itu selalu punya sesuatu gitu. Kalau kita memusatkan fokus kita atau kita memusatkan perhatian kita pada satu hal aja, kayak misalnya kita belajar secara akademis sakpole tapi nggak ngurusin yang lain gitu. Saat suatu saat nilai kita jatuh, harga diri kita akan jatuh total karena semua harga diri kita taruh di situ. Bisa juga kalian mungkin namanya fasenya remaja, fasenya dewasa muda, memusatkan perhatian kalian pada relationship misalnya. Begitu kalian putus, kalian down-nya down banget gitu. Karena itu doang yang kalian pikirin. Nah, belajarlah untuk selalu punya beberapa hal gitu. Jadi misalnya kalian punya aspek akademis, relationship juga oke, nggak apa-apa. Terus punyalah hobi gitu. Hobi yang benar-benar kalian lakukan for the sake of yourself gitu. Yang karena saya memang suka ini gitu. Kalau kalian punya sesuatu yang kalian lakukan sendiri dan kalian rutin dengan itu, meskipun yang lain hilang, katakanlah akademik hilang, pacar hilang, kalian tetap bisa manage karena I don't lose myself gitu. Aku masih bisa ngerjain hobi yang memang aku suka gitu. Nah, dan hobi pun kalian punya lebih dari satu juga nggak apa-apa gitu. Jadi itu membantu biar kayak kayak kita dikasih kalau di mobil tuh bumper itu. Jadi kayak ada pelindungnya biar self esteem kita itu nggak gampang jatuh. Terus yang faktor lain itu kan yang dari internal nih, dari internal kita rajin belajar, terus habis itu kita curious in a good way gitu, dan kita maintain curiosity itu. Terus yang ketiga tentu saja kita perlu manage lingkungan kita. Manage lingkungan kita dalam arti ya kita optimalkan berada atau mencari lingkungan yang kondusif buat kita gitu. Kondusif buat kita tuh dalam arti yang kayaknya membantu kita untuk tumbuh gitu, untuk mendapat pengetahuan baru mungkin, untuk merasa di respect gitu, merasa dihargai dan tanpa banyak syarat gitu. Bukan yang kamu nggak seru kalau gitu. Kalau yang narkoba kan gitu, kamu kan nggak seru kalau nggak pakai ini gitu. Carilah lingkungan yang bisa menghargai kalian tanpa syarat gitu, bahwa kamu sedih ya nggak apa-apa kok, boleh kok, namanya manusia, yang kurang lebih bisa kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Mungkin kalau bisa saya simpulkan dari penjelasan Dr. Inke tadi, lakukan sesuatu itu jangan berlebihan, tapi cukup pada porsinya. Kemudian yang kedua, penasaranlah pada hal yang positif,
Dan yang ketiga, carilah lingkungan yang mendukung keberadaan kita dengan respect seperti itu ya dokter ya. Mungkin kalau saya simpulkan seperti itu ya. Dan respect-nya kalau bisa yang itu unconditional itu yang nggak terlalu kebanyakan syarat gitu. Ya nggak kamu harus tajir dulu atau misalnya kamu harus pinter banget dulu baru direspect gitu atau yang gimana. Yang menghargai kalian as you are. Iya, kebanyakan kan anak sekarang itu kayak aku mau temenan sama yang tajir aja, aku mau temenan sama yang pinter aja seperti itu ya dokter. Dulu itu kan kayak membuat kalau misalnya ada seseorang yang nggak tajir, dia langsung kayak down banget seperti itu kan dokter. Itu kalau mamanya kita sendiri cuma mau berteman kalau ada syaratnya kayak gitu, itu mungkin kita juga perlu manage manage kepercayaan kita gitu, manage perilaku kita gitu. Itu perlu diubah nggak kebiasaan gitu, bener nggak ini yang kita cari gitu, mungkin gitu. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan tentang apa itu narkoba, kemudian self-esteem dan penyalahgunaan narkoba seperti itu ya dokter. Kemudian untuk sebenarnya di sini itu untuk pencegahannya itu siapa saja yang berperan dalam melakukan upaya pencegahan dokter dan bagaimana upaya ini dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba seperti itu dokter? Ya, karena tadi penyebabnya kompleks, jadi dari diri sendiri, dari orang tua, dari mungkin sekolah, dari pemerintah yang terkait peraturan dan hukuman terkait pengedarannya. Ya, jadi komponen-komponen itulah yang akan perlu dilibatkan kalau untuk pencegahan dan juga mengatasinya gitu. Jadi mungkin kita nyerempet dikit sama kalau udah kadung make nih. Nanti kan ada namanya di rehabilitasi. Rehabilitasi itu juga nanti kan komponennya ada yang rehabilitasi medis, ada yang rehabilitasi secara sosial gitu. Yang kalau medis ya kita mengatasi ketergantungannya secara fisik, terus habis itu mengatasi kapasitasnya membuat keputusan, kapasitasnya mempersepsi, merasa itu kita manage di situ secara medis. Kemudian ada juga rehabilitasi secara sosial, sehingga setelah kayaknya aku lumayan bisa manage diriku sendiri, nanti kita lempar lagi ke masyarakat dan kita challenge lagi biar bisa produktif lagi dan jadi manusia yang seutuhnya gitulah, seperti itu. Tadi kan dokter juga menyinggung rehabilitasi. Sebenarnya apakah rehabilitasi ini sebagai cara satu-satunya untuk pecandu narkoba seperti itu dokter? Karena rehabilitasi ini cakupannya luas itu tadi, ya jadinya iya gitu. Cuma rehabilitasinya kan bisa secara medis, bisa secara sosial, terus mungkin nanti pasti sebelum kita mulai program rehabilitasi kan ada kayak penilaian dulu. Ini misalnya taraf penggunaannya sejauh apa, terus habis gitu orang ini punya faktor resiko apa aja, terus habis itu punya faktor protektif atau faktor yang melindungi dia dari penggunaan itu apa aja. Itu kan kita analisis dulu, terus kapasitas orangnya itu untuk berubah dia mau berubahnya itu sejauh mana, itu kan kita pasti lakukan penilaian dulu, baru kita mulai programnya, baik program rehabilitasi medis maupun nanti sambil juga kadang jalan bareng antara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kadang juga ada rehabilitasi medisnya dulu baru diikuti rehabilitasi sosial, seperti itu. Intinya di sini adalah rehabilitasi ya dokter, maksudnya bukan ditanganin secara medis aja atau sosial, tapi banyak lah intinya, tapi dikemas dalam bentuk rehabilitasi seperti itu ya dokter. Itu istilahnya aja rehabilitasi, prinsipnya ya apalagi kalau yang rehabilitasi sosial ya, prinsipnya hidup kayak biasa, cuman dengan mengubah kebiasaan gitu. Hidup kayak manusia lainnya gitu. Mungkin kalau bisa saya tarik kesimpulan adalah hidup seperti masa lalu sebelum kamu mengenal narkoba, seperti itu ya dokter? Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kecuali kalau misalnya dari kecil emang lingkungan sekitarnya udah pada make, ya masa mau balik ke orok gitu. Iya, ya mungkin kalau lingkungannya positif bisalah kembali ke masa lalu seperti itu. Ya, rehabilitasi sosial itu ya termasuk juga faktornya kita lingkungan mana yang kamu boleh kontak yang enggak gitu kan, nanti di program rehabilitasi medisnya itu sudah dipetakan gitu. Nanti balik ke masyarakat harus konsisten diterapkan gitu. Nah, ini dokter selanjutnya ada bagaimana bentuk expressive action yang dapat dilakukan untuk mencegah
orang-orang ini atau pasien rehabilitasi ini menyalahgunakan narkoba lagi seperti itu, dokter? Nah, ini kalau apa namanya detailnya gimana saya agak susah menjelaskannya ya. Tapi programnya tuh di dalam program rehabilitasi itu komponennya ada banyak dan berulang-ulang dan dilatih gitu. Jadi nggak cuman apa pokoknya gini, nggak, akan tergantung banget sama kebutuhannya gitu. Dan untuk expressive action itu mungkin kaitannya kalau sama orang yang kesulitan ngasih nama perasaannya, ngasih nama apa yang dia pikirin, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk mewujudkannya itu langsung dalam perbuatan gitu. Perbuatannya adalah pakai narkoba gitu. Jadi kayak misalnya yang kita lakukan dalam terapi mungkin kita memfasilitasi pasien itu untuk ya gampang versi gaulnya curhat gitulah ya, curhat itu terus habis itu misalnya kita interpretasi kalau gini berarti kamu sedih ya itu ya. Kalau mamanya kayak gini nih berarti kamu marah ya sebenarnya gitu. Apa namanya kalau mamanya kayak gini ini berarti kamu sebenarnya kesel gitu. Nanti kita pelan-pelan kita geser nih karena aku sudah tahu marah, sedih, kesel gitu. Nah, pernah nggak kamu ada hal lain yang misalnya kamu marah gitu atau pernah bikin kamu sedih gitu? Apakah saat kamu sedih itu kamu selalu pakai narkoba gitu? Ada nggak cara lain yang mungkin bisa kamu lakukan untuk meringankan perasaan sedihmu itu gitu dan nanti kalau mamanya caranya itu udah ketemu gini nanti ya itu yang nanti kita latih berulang-ulang agar kalau dia mulai ngerasa kalau aku kayak gini ini berarti tandanya aku mulai sedih. Kalau aku mulai sedih yang bisa aku lakukan ini gitu. Jadi ada kayak pemetaan strateginya kayak gitu. Jadi nggak mutlak harus A, B, C, D, tapi bisa kayak kalau misalnya kayak gini itu harus seperti ini, kalau misalnya kayak gini itu harus seperti ini, seperti itu ya dokter. Kayak misalnya tanda-tanda sedih buat masing-masing orang kan juga beda-beda gitu. Ada yang kalau sedih ngerasa wah ini sudah mulai dadanya ngerasa nggak enak gitu, kayak ada yang nyesek gitu. Ada yang kalau sedih itu kayak jadinya udah malas ngapa-ngapain. Ada yang kalau sedih itu bawaannya jadi pokoknya harus ngapain gitu, harus ngapain misalnya harus bersih-bersih, kalau nggak bersih-bersih itu aku pasti nangis gitu misalnya kayak gitu. Nah itu kita belajar antara lain yang dilakukan adalah kita belajar mengenali itu. Nah, ini pertanyaan terakhir, dokter. Bagaimana pesan penting untuk lingkungan dan seluruh lapisan masyarakat agar tidak menyalahgunakan narkoba, dan bagaimana bentuk respek kita terhadap pasien rehabilitasi sehingga mereka tidak kehilangan kepercayaan diri dan tetap diterima di masyarakat? Ya, prinsipnya bikin lingkungan yang kondusif ya. Kalau prinsipnya bikin lingkungan kondusif, ya antara lain kita bisa lakukan dengan tadi kita respect orang sebagaimana as a person gitu. Berdasarkan orang itu dan meskipun dia jahat, meskipun dia jelek, meskipun dia punya riwayat begini begitu, tapi kita tetap kita mengapresiasi dia sebagai manusia gitu dan sebagai manusia itu hak asasinya jangan dilupain. Jadi kayak misalnya dia butuh makan, dia butuh shelter, dia butuh feeling of being safe, feeling of being loved gitu. Ya kita berusaha menciptakan iklim yang seperti itu gitu. Terus kalau mamanya biar pecandu narkoba itu nggak bisa diterima gitu ya? Nggak merasa dia itu tidak dihargai di masyarakat setelah keluar dari rehabilitasi seperti itu, dokter. Biasanya di rehabilitasi itu juga antara lain itu juga sudah menjadi bagian dari manajemennya untuk gimana caranya saat kita merasa tidak dihargai itu kita bisa menyikapinya secara proporsional. Itu sudah jadi bagian dari programnya gitu. Terus kayak kita melatih juga biar gimana caranya para
orang yang sedang menjalani rehabilitasi itu untuk fokus pada apa yang mereka bisa gitu, bukan fokus pada apa yang nggak bisa mereka kontrol gitu. Yang bisa mereka kontrol yaitu kontrol lah, yang nggak bisa dikontrol diterima biasanya gitu. Nah, itu kan kalau itu kan dari mungkin dari mantan pecandu narkoba seperti itu, dokter. Tapi kalau misalnya dari orang-orang yang melihat kayak misalnya dari masyarakat sekitar kayak, oh kamu habis pecandu narkoba, aku nggak mau temenan sama kamu kayak gitu tuh, bagaimana? Ya itu salah satu yang bikin hidup rumit ya. Saat orang tidak living in the moment gitu. Jadi kalau namanya dia sebelumnya udah jadi pecandu, tapi saat ini dia clear gitu, dan dia living well gitu. Ya regardless dia as the way he or she is now gitu. Yang dulu-dulu nggak usah nggak harus jadi urusan kalian sekarang gitu. Kecuali yang dulu tuh ada dampaknya buat sekarang, ya oke dibahas gitu. Tapi kalau yang dulu-dulu itu dibahas terus gitu, ya emang nggak selesai masalahnya. Nggak usah masalah narkoba deh, kalian berantem aja kan. Kalian berantem urusan receh-receh gitu kan. Kalau mamanya berantemnya pakai bahas, oh ya kamu kan dulu juga pernah gini, kamu juga nggak selesai kan berantemnya. Lebih panjang gitu. Jadi hiduplah di sekarang gitu. Regardlah orang berdasarkan apa yang terjadi sekarang gitu. Dia yang sekarang itu tanggapi sebagaimana adanya, bukan berdasarkan track record-nya atau gimana-gimana. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Mungkin pesan bagus dari dokter Inka ya, hiduplah di masa sekarang dan hargai orang itu sebagaimana dia ada sekarang, bukan tentang masa lalunya seperti itu dokter ya. Nah, terima kasih banyak dokter sudah menemani kami semua, memberikan informasi yang sangat berharga, yang sangat bermanfaat untuk kami semua agar kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba seperti itu ya dokter. Terima kasih juga kepada para penonton dan pendengar setia IGTV AMSA Jember yang sudah ada di sini, yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Jangan lupa juga untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat ke orang-orang di sekitar kita. Saya Cindy Graciela selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Inke Kusumastuti, Magister Biomed, spesialis kedokteran jiwa yang telah berkenan membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada penonton dan pendengar IGTV AMSA Jember. Jangan lupa untuk selalu stay tune, cek Instagram kami di @amsajember dan podcast kami yaitu AMSA Jember Podcast Corner di Spotify untuk mendapatkan informasi bermanfaat lainnya yang tidak kalah menarik. Saya Cindy Graciela, pamit undur diri. See you again in another project. Last but not least, take a brave steps, get the result. Viva AMSA!